Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dengan judul Iman Mengusir Kekhawatiran. Ya. Iman mengusir kekhawatiran dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Baik, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan tema atau dengan judul Iman Mengusir Kekhawatiran. Nah, di sini ada kata mengusir. Apa yang diusir? Kekhawatiran. Jadi kata mengusir itu menunjukkan satu keputusan. Kata mengusir itu menunjukkan satu keberanian. Kata mengusir itu menunjukkan satu tindakan yang harus dilakukan oleh kita, yaitu mengusir kekhawatiran yang ada dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, mengapa jemaat di masa itu khawatir? Ya, mengapa khawatir? Nah, kekhawatiran yang dialami oleh jemaat saat itu adalah karena jemaat ini jemaat yang menderita. Menderita kenapa? Menderita karena mengalami penganiayaan. Kenapa demikian? Karena mereka itu hidup di dalam masa kekaisaran Romawi. Dan di masa itu, kaisar tuh pengennya semua orang yang ada di wilayahnya hanya menyembah kaisar. Sedangkan orang percaya saat itu tentunya kita tahu menyembahnya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan hukum yang berlaku harus menyembah kaisar. Sehingga dengan demikian orang-orang Kristen mengalami penganiayaan. Nah, orang-orang Kristen itu orang-orang Kristen yang mana aja? Coba kita lihat. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 1, nah ini 1 Petrus 1 ayat 1, bunyinya demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Nah, mereka itu disebut orang-orang pendatang, bukan orang-orang yang berdiam. Kalau berdiam itu untuk selamanya. Nah, orang-orang pendatang itu di mana? Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jadi surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di daerah itu. Nah, sekarang daerah ini, dari mana? Daerah ini masuk wilayah Turki. Nah, saat itulah orang-orang percaya ini menerima surat Petrus dalam penderitaan. Menyadari jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah tersebut mengalami penderitaan, Petrus digerakkan oleh Tuhan menulis surat penggembalaan supaya jemaat Tuhan tetap kuat di dalam penderitaan itu. Ya.
Salah satu contoh penderitaan yang dialami oleh orang Kristen, yaitu orang Kristen itu diantaranya juga ada yang budak dari sekian jemaat itu. Dan jemaat ini percampuran orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dan budak di masa itu kondisinya sangat tidak baik, jauh dibandingkan dengan pembantu masa sekarang. Kalau pembantu masa sekarang itu masih nanya, ada kamar pribadi enggak? Kamarnya AC enggak? Ada TV-nya enggak? Bulanannya berapa? Itu berani pembantu sekarang itu. Jadi bikin susah aja ya. Karena itu saya senang saya enggak punya pembantu. Gitu ya. Nah, budak saat itu enggak punya hak apapun juga. Kalau tuannya tuh kesel, mau ditendang, tendang saja. Mau digampar, gampar saja. Kalau mau dibunuh di masa itu, tuannya mempunyai hak penuh untuk membunuh budak itu. Sehingga dikatakan oleh Rasul Petrus, sekalipun kamu budak, kamu harus hormat pada tuanmu, sekalipun tuanmu itu bengis. Gitu. Nah, itulah kondisi jemaat. Jadi kondisi jemaat itu baik budak maupun bukan budak, ya Pak, karena jemaat ini percampuran, hidup dalam lingkungan yang sulit, penuh dengan ketegangan, gampang disalahkan dan gampang dihukum. Itu kondisinya. Contohnya saja, umpamanya masa sekarang ini seperti masa-masa yang lalu. Diberlakukan operasi KTP. Diperiksa KTP setiap orang. Lalu yang Kristen dibedakan dengan diperlakukan berbeda dengan orang-orang yang non-Kristen. Kamu kemana? Wah, nanyanya ada aja, serem. Itu baru ditanya KTP-nya. Mau ke gereja ya? Nah, lebih repot lagi. Jadi suasananya itu memang hidup dalam lingkungan yang penuh ketegangan. Gak enak kan? Saudara ditanya KTP-nya, lalu ditanya, kamu Kristen ya? Kan gak nyaman pertanyaan itu. Jadi benar-benar menegangkan ya. Dan yang paling repotnya, gara-gara Kristen, lalu gampang disalahkan dan gampang dihukum di masa itu. Nah, itulah kekhawatiran yang disebabkan karena penderitaan, karena penganiayaan oleh orang-orang yang berkuasa dan juga oleh orang-orang kaya saat itu. Orang-orang kaya saat itu memperlakukan budaknya dengan sangat kasar. Ya. Jadi luar biasa situasi orang Kristen saat itu. Nah, di tengah situasi seperti inilah, maka kita diingatkan mengusir kekhawatiran. Harus ada aktif dari kita, harus ada tindakan, harus ada keputusan bahwa kekhawatiran yang di dalam diri saya harus saya usir. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen bisa bebas dari rasa khawatir? Nah, kenyataannya, khawatir tentu saja manusiawi dan menjadi sifat yang melekat dalam diri kita. Ya. Namun, nah ini yang penting, hal itu tidak boleh menguasai hidup kita. Itu yang penting. Kalau toh kita menyadari bahwa dalam diri kita juga punya rasa khawatir, itu manusiawi. Sampai batas mana? Sampai batas bahwa rasa khawatir itu tidak boleh menguasai kita. Yang salah itu adalah kalau rasa khawatir itu menguasai hidup kita, mengontrol hidup kita, sehingga kita diliputi dengan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan sebagainya. Itu. Sehingga kalau kita diliputi oleh atau dikuasai oleh kekhawatiran itu, kita terus-menerus diliputi oleh rasa itu. Khawatir, terus khawatir. Dan hidup dalam keadaan seperti itu, hidup yang tidak enak. Hidup yang tidak nyaman. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa melawan atau bagaimana kita bisa mengusir kekhawatiran dari hidup kita? Itu yang paling penting. Bagaimana? Supaya kekhawatiran itu tidak menguasai hidup kita.
atau mengontrol hidup kita? Nah, jawabannya yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Karena itu, karena apa? Sebetulnya karena Allah menentang orang congkak di atasnya. Ayat yang ke-5 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jadi cara mengusir kekhawatiran dalam hidup kita yang pertama, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Nah, sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan perlu selalu kita miliki saat hidup kita diliputi kekhawatiran. Keputusan yang pertama yang harus dilakukan oleh kita, kalau kita sadar khawatir, cepat-cepat posisikan, tempatkan kita di bawah tangan kuasa Tuhan yang maha kuat itu. Mengapa? Karena kalau ini Tuhan dan ini kita, nah demikian, kita berada di dalam Tuhan. Dan kalau kita berada di dalam Tuhan, maka Tuhan itu yang menjadi penjaga. Tuhan itu yang menjadi pelindung. Tuhan itu yang menjadi pemelihara. Tuhan Yesus itu yang bertanggung jawab menjaga kehidupan kita. Kecenderungan orang adalah congkak, tinggi hati, gak butuh Tuhan. Ngapain Tuhan-Tuhanan? Ya. Sekarang ini yang saya butuhkan uang, bukan Tuhan. Nah, itu kata-kata perlawanan pada Tuhan. Itu kecongkaan, kesombongan. Dan Tuhan katakan orang congkak, orang sombong akan direndahkan. Sikap yang terbaik, rendahkan diri. Berarti kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu kita, oke klik aja. Kita sadar bahwa ini sebagai pengakuan. Kita ini lemah adanya. Apalagi nanti sebentar lagi berhadapan dengan iblis. Iblis itu licik, iblis itu pinter, iblis itu luar biasa. Gak ada manusia yang berhasil melawan iblis. Kecuali sebentar. Manusia pertama, Adam dan Hawa juga jatuh. Dan kita jatuh dalam dosa. Nah, merendahkan diri, mengakui bahwa kita tuh lemah. Tetapi juga pengakuan yang kedua. Bahwa Tuhan Yesus selalu menanggung kelemahan kita dengan tangannya yang kuat. Dia menanggung kita, kelemahan kita dengan tangan yang kuat. Nah, sikap ini akan membawa kita mengalami berkat Tuhan, berubah kesempatan ditinggikan pada waktunya. Tuhan akan mengangkat kita. Jadi orang yang sombong, orang yang tidak mengakui Tuhan, orang yang tidak butuh Tuhan, atau orang yang menolak Tuhan di masa-masa kekhawatirannya, sombong dan akan direndahkan. Dan kalau kita sadar bahwa kita lemah, Tuhan dengan tangannya yang kuat melindungi kita, menjagai kita, menanggung kelemahan kita. Dan kalau Tuhan yang menanggung kelemahan kita, kekhawatiran kita, hati kita itu tenang. Hati kita tentram. Hati kita teduh. Tenang, tentram, teduh. Boleh dibilang kita mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Karena itu, putuskan Bapak Ibu. Kalau kita sadar hari-hari ini kita sedang mengalami kekhawatiran, bahkan banyak kekhawatiran yang ada dalam diri kita, segeralah tempatkan diri kita di bawah tangan kuasa Tuhan yang kuat itu. Bagaimana caranya?
datanglah kepadanya. Gak ada cara lain, datanglah padanya. Kita bisa jujur kepada Tuhan. Tuhan, aku ini lemah. Engkau yang kuat. Maka aku menyerahkan hidupku berlindung dalam tangan kuasa-Mu yang kuat. Sederhana itu. Lalu, ya kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, berarti kita ada dalam otoritas Tuhan. Kekuasaan Tuhan, berarti Tuhan yang mengatur hidup kita. Orang yang rendah hati adalah orang yang bersedia hidupnya diatur, dipimpin, dikuasai, diarahkan oleh Tuhan. Berarti dia tidak memimpin dirinya sendiri. Kalau dia memimpin dirinya sendiri, dia sombong dan akan direndahkan. Orang yang rendah hati adalah orang yang menyediakan hatinya untuk dipimpin, diarahkan pada Tuhan. Kalau Tuhan yang memimpin, Tuhan memimpin kita dalam kebenaran. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri yang keliru. Tidak mengambil keputusan sendiri yang gegabah. Tapi Tuhan, saya lemah dan saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Sesederhana itu saja. Kalau kita lakukan itu, Tuhan menanggung kelemahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengusir kekhawatiran dari hidup kita yang sering menguasai kita. Yang kedua adalah dengan cara membangun kewaspadaan dan kesadaran. Membangun kewaspadaan dan kesadaran sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah Bapak Ibu, di sini kita diminta berjaga-jaga, sadar. Sadar dan berjaga-jaga itu artinya apa? Artinya orang yang dalam kesiapsiagaan. Sekalipun tidur pun juga dalam kesiapsiagaan. Contohnya tentara. Tentara itu kalau dilatih, itu salah satunya dilatih selalu dalam siap siaga. Nah Bapak Ibu, saya melihat video tentara kita dikirim ke Papua untuk melawan kelompok bersenjata. Ya. Dan mereka itu tidur di mana? Tidurnya itu ya bukan di kasur, tidurnya ya di hutan. Lalu senjata itu selalu melekat di dalam dirinya. Paling tidak ada dekat di tangannya. Nah pada waktu pelatihan ya, saya juga melihat video pelatihan itu, kalau pada masa tidur, sehabis latihan kan capek. Tidur, ada yang tertidur benar, tapi ada yang tertidur kalau komandannya datang mengecek, lalu dia akan mengambil senjatanya, maka tentara ini atau prajurit ini akan segera sadar dan dia pertahankan senjatanya. Tapi ada juga tentara yang benar capek tertidur, mungkin juga ngorok. Diambil senjatanya oleh tentara dan dia lengah. Tidak dalam kesiapsiagaan. Dan kemungkinan besarnya tentara yang demikian kena disiplin oleh komandannya. Nah Bapak Ibu kita itu sadar. Kenapa? Karena lawan kita itu iblis. Di dalam ayat 8 dikatakan lawanmu si iblis. Iblis itu lawan kita. Artinya iblis itu bukan teman. Karena itu iblis tidak layak dijadikan teman bagi kita. Nah dalam satu kesempatan saya mendengar saudara seiman berkata demikian. Bagi saya, sekalipun di rumah saya itu ada iblis, ada setan. Gitu kan. Yang penting bagi saya, setan iblisnya ini gak mengganggu saya. Nah, pernyataan dia itu mengagetkan saya. Mengapa mengagetkan saya? Namanya juga setan, iblis ya dikatakan di sini. Lawanmu iblis, iblis itu lawan. Bukan dijadikan teman.
Kalau iblis itu lawan, iblis itu jangan diberi kesempatan masuk ke dalam rumah kita. Mendiami satu tempat di mana dia sering nongol di situ, memperlihatkan diri. Enggak, iblis itu harus dilawan, dia diusir. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Karena rumah ini miliknya Tuhan Yesus. Rumah ini bait Allah, bukan tempatnya setan. Begitu seharusnya. Bukan, nggak apa-apa kok Pak. Yang penting dia nggak ganggu saya. Iblis itu kerjaannya bukan sekedar mengganggu. Iblis itu jahat. Iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa itu artinya ganas. Singa itu kejam. Singa itu beringas. Singa itu siap menelan siapa yang lengah. Supaya apa? Supaya menarik orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya lemah. Karena dikuasai oleh kekhawatiran dan akhirnya ditarik jauh dari iman pada Tuhan Yesus. Sampai-sampai kalau bisa menjadi binasa. Tujuan iblis itu cuma satu, menarik kita dari kasih karunia Tuhan Yesus. Supaya kalau bisa dibinasakan bersama-sama dengan dia di neraka. Iblis juga pendakwa. Dia suka mendakwa, artinya dia itu menusuk, dia itu menghantam, dia menyerang. Supaya apa? Supaya sifat-sifat kita di dalam Kristus itu berubah menjadi sifat-sifat yang jahat. Seperti sifatnya iblis. Karena itu iblis mendakwa, menusuk, menghantam, menyerang. Supaya apa? Supaya karakter kita, sifat-sifat kita menjadi jahat seperti iblis. Iblis juga disebut diabolos. Diabolos itu apa? Penjegal. Kalau Bapak Ibu jalan ke depan gini, maka iblis itu ibaratnya menempatkan kakinya begitu, malang gitu. Supaya apa? Supaya orang tersandung dan jatuh. Itu diabolos. Saya hafal diabolos karena ada kata dia, ada bolos tadi. Oh bolos, kalau bolos itu dia. Oh, dia tukang bolos berarti ya. Jadi dia bolos, iblis. Jadi iblis itu bukan teman. Kerjaannya iblis itu jelas. Dia mengaum, dia kejam, dia ganas, dia menyerang, dia memangsa, dia kalau bisa menelan kita. Supaya kita binasa. Jadi singa bukan teman. Iblis bukan teman. Iblis harus dilawan. Karena itu Tuhan katakan, lawanlah iblis. Ya. Lawanmu si iblis. Lalu di dalam ayat yang ke-9, lawanlah dia. Jadi iblis itu harus dilawan, bukan dicuekin, bukan dibiarin, bukan di masa bodohin, bukan. Iblis itu satu-satunya harus dilawan oleh kita. Ada setan, biarin aja ada setan. Bukan, dilawan. Ini Alkitabiah sekali. Petrus katakan, lawanlah dia. Nah, gitu. Lawanlah dia. Nah, kita berjaga-jaga. Ya. Bagaimana? Coba kita lihat dulu. Kita berjaga-jaga sebab kita harus waspada. Iblis yang digambarkan seperti singa itu selalu mencari kesempatan terbaik untuk menyerang kita. Dengan cara bagaimana iblis itu? Menebarkan kekhawatiran pada saat ada celah sehingga iblis itu menyerang kita. Ada celah ketika kita lemah. Kapan kita punya celah? Kapan kita lemah? Kalau kita ragu akan kebaikan Tuhan. Kita ragu akan pemeliharaan Tuhan. Kita ragu akan janji-janjinya. Di masa sulit ini, di masa yang sukar, di masa yang sangat penuh dengan kekhawatiran ini. Kalau kita ragu akan Tuhan, kita ragu kebaikannya, kita ragu akan kekuasaannya,
kita ragu rencananya yang baik bagi kita, itu celah di mana celah itu dimanfaatkan oleh iblis untuk menyerang kita. Karena itu percayalah, berjaga-jagalah dengan apa? Dengan sadar sepenuhnya. Saya harus siap melawan iblis. Karena iblis itu licik. Iblis itu sulit dihancurkan, dikalahkan oleh kita. Karena itu berjaga-jagalah. Hanya orang yang berjaga-jaga saja yang bisa melawan iblis. Hanya orang-orang yang berjaga-jaga, yang sadar sepenuhnya, yang bisa mengusir kekhawatiran dalam hidupnya. Kenapa? Karena tadi ia menempatkan dirinya di bawah tangan kuasa Tuhan yang kuat. Tempatkanlah. Bapak Ibu, sekarang ini begitu banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Biasanya khawatir itu dimulai dari mana? Dari masalah ekonomi. Dalam pengalaman hidup saya, menghadapi jemaat, yang paling sering menimbulkan kekhawatiran adalah satu, ekonomi. Yang kedua, sakit penyakit. Apalagi kalau sakitnya itu enggak sembuh-sembuh. Udah Pak, saya pengen mati aja dah. Belum waktunya Tuhan. Lalu masa-masa pribadi. Yang kadang-kadang masalah pribadi itu harus diselesaikan. Kadang-kadang juga diperlukan pertobatan dalam hidupnya. Dan banyak masalah lain. Mari Bapak Ibu, kita sadar, jangan buka celah. Itu artinya kita harus menjaga hati kita. Bagaimana kita menjaga hati kita? Tetaplah berada di dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan yang kuat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa melawan iblis? Bagaimana kita bisa mengusir kekhawatiran dari hidup kita? Yang ketiga adalah miliki keteguhan iman. Ya, di dalam ayat yang ke-9. Ya, miliki keteguhan iman. Ayat ke-9 bunyinya demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi bagaimana cara kita melawan iblis supaya kita menang? Dengan iman yang teguh. Nah, kalau membaca iman yang teguh, saya jadi ingat beberapa orang yang punya nama yang unik buat saya. Contohnya, Iman Santoso. Iman Santoso. Orang tua memberikan nama itu supaya anak itu memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Ada lagi yang lebih pas kalau buat saya. Teguh Prakoso. Ya, udah teguh, perkasa, gitu kan. Diharapkan anak ini memiliki mental yang teguh. Kalau kita ya iman yang teguh, iman yang perkasa. Nah, kalau nama-nama itu diberikan dengan harapan-harapan, kira-kira apa harapan Tuhan Yesus kepada Bapak dan Ibu? Ketika Bapak Ibu menghadapi kekhawatiran. Tahukah Bapak Ibu apa harapan Tuhan Yesus bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menghadapi kekhawatiran? Pastikan Bapak Ibu tahu. Saya harus kuat. Saya harus memiliki iman yang teguh. Ya. Iman yang teguh. Kenapa? Karena, nah kalau kita lihat di dalam bagian selanjutnya, mengapa kita memiliki iman yang teguh? Oke, diklik aja. Silakan. Ya. Nah, iman yang teguh. Ya, si jahat bisa menggunakan kekhawatiran untuk terus-menerus melancarkan serangan dan menjatuhkan iman kita. Jadi iblis itu pribadi yang tidak pernah frustasi.
Dia tidak pernah menyerah. Beda dengan kita, gampang frustasi, gampang menyerah. Iblis itu nggak pernah menyerah, nggak pernah frustasi. Dia menyerang, kalau gagal mundur. Sebentar lagi cari celah, datang lagi menyerang. Terus sampai kapan? Kalau bisa orang Kristen ditarik keluar dari imannya lalu binasa. Jadi Rasul Petrus mengingatkan ya, supaya kita memiliki iman yang teguh. Rasul Petrus menyatakan bahwa kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Tadi saya sudah ingatin, lawan iblis itu harus dilawan. Nah, semua orang, yaitu semua orang percaya, mengalami serangan yang sama. Ternyata kita nggak bebas dari serangan iblis. Tetapi ini yang perlu diingat. Kalau toh kita mengalami serangan dari si iblis, mencari celah-celah kita supaya bisa dikalahkan, mereka yang memiliki keteguhan iman akan mengalami kemenangan. Memiliki iman yang teguh, mereka mengalami kemenangan. Keteguhan iman dapat dibangun dengan senantiasa mengingat Kristus yang sanggup menolong kita dari persoalan apapun. Bagaimana kita punya iman yang teguh? Mengingat Kristus. Kristus yang bagaimana? Yaitu Kristus yang sanggup menolong kita dari persoalan apapun, dari kekhawatiran apapun yang ada dalam hidup kita. Coba kita lihat di dalam ayat firman Tuhan, yaitu di dalam ayat yang ke-10. Mengingat Kristus. Kristus itu siapa bagi kita? Dikatakan dalam ayat 10. Dan Allah itu sumber segala kasih karunia. Pandanglah Allah dan yakinlah bahwa Allah itu sumber segala kasih karunia. Artinya apa? Di dalam Allah itu tersedia segala-galanya yang kita perlukan. Kalau kita lagi khawatir, Allah menyediakan apa? Inilah senjata Allah bagi kita semuanya. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada 4 kata, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Itu artinya Allah menyediakan satu senjata yang terbaik buat kita untuk melawan iblis. Supaya kita menang atas kekhawatiran kita. Yaitu Allah menyediakan perisai iman. Karena itu gak heran. Gunakanlah perisai iman. Sehingga iman kita teguh. Iman kita kokoh. Pada waktu Paulus juga menulis surat ke jemaat Galatia, ketika berhadapan dengan kedagingan dan tentunya juga dengan iblis, pergunakanlah perisai iman. Betapa pentingnya iman itu pada kita. Orang Kristen yang memiliki perisai iman, orang Kristen yang bisa menangkis serangan iblis, dan dia bisa melakukan serangan pada iblis. Iblis lari. Nah, Bapak Ibu, coba lihat video pendek ini. Walaupun ya agak lucu, tapi ini bisa mengingatkan kita, harapan saya begitu. Coba kita lihat video ini. Silakan. Semoga jelas. Bisa jelas? Ya cukup. Video itu pendek aja. Untungnya pendek ya, nggak panjang-panjang. Kita menonton video ini, kita bisa tertawa. Tetapi ketika saya melihat video ini, jangan-jangan saya mentertawakan diri saya sendiri. Yang benar, kucing itu
menang atas tikus. Mau dimakan kayak mau dibunuh, nggak dimakan juga terserah kucingnya. Tapi yang jelas kucing itu menang atas tikus. Di sini terbalik. Tikus lawan kucing, yang kalah kucing. Kucingnya berapa? Nah, kalau kita ini berapa? Lawan iblis kalah apa menang? Menang. Ya kan? Yang Tuhan kehendaki kita menang. Menang atas kekhawatiran kita. Karena tutup celah-celah. Gunakan perisai iman. Amin. Sehingga kita iman itu kokoh, teguh, prakoso. Supaya kita teguh punya iman. Nah, sehingga kalau suatu saat iblis itu kumpul sama anak buahnya setan nanya gini, komandan, iblis itu satu, komandannya, setan itu banyak anak buahnya. Karena sepertiga malaikat itu menjadi pengikut iblis ya. Jadi banyak. Komandan, ya, mengapa tadi ketika menghadapi jemaat GBI Raja Wali, komandan lari terbirit-birit? Saudara pengen tahu jawabannya si iblis kepada setan? Iya, saya baru tahu jemaat GBI Raja Wali itu imannya kuat dan sentosa. Nggak nyangka saya yang lari. Semoga bukan Bapak Ibu yang lari. Amin. Nah, dengan demikian kita tahu apa harus kita perbuat. Bagaimana kita menang atas kekhawatiran kita. Kita bisa mengusir kekhawatiran dalam hidup kita. Di saat-saat kita khawatir lalu sadar kita harus usir kekhawatiran kita. Pertama, mau nggak mau ini langkah pertama harus diperhatikan. Tundukkan diri kita di bawah tangan kuasa Allah. Kedua, berjaga-jaga dan sadar. Itu artinya kita selalu waspada. Hidup dalam kesiapsiagaan. Sadar ada lawan yang harus kita lawan, yaitu iblis. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh. Jadi Bapak Ibu, khotbah minggu kemarin disampaikan oleh Bapak Gembala, sama hari ini itu berkaitan. Khotbah itu berseri untuk mendewasakan kita. Kita bersyukur mendapatkan tema-tema khotbah yang bagus untuk 1 tahun. Tahun ini, tahun 2024, itu tentang iman yang teguh. Tujuannya supaya setiap kita mendengarkan firman, kita memiliki iman yang teguh. Nah, kalau Bapak Ibu mau ganti dengan nama Teguh Prakoso, ya monggo-monggo sajalah ya. Tapi yang penting imannya diganti kalau lemah. Iman yang teguh, iman yang prakoso. Itu, perkasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian.